Kau kenapa? Hah? Eh. Ibu, Paman di mana? Dia akan kembali nanti. Kau makan saja dulu. Yen, makanlah. Anda tidak hamil? Tidak hamil? Tidak. Hanya infeksi ringan di lambung. Aku tuliskan obat antibiotik untuk Anda ya. Kak Ijo. Perut kakak tidak enak lagi ya? Kenapa? Bagaimana obat ini, Nona kakak? Fang? Kita tidak berhasil. Biar aku ambilkan. Ya sudah, saja. ayo. Dokter, Anda tidak salah kan? Dari hasil pemeriksaan tadi, kau positif hamil. Aku hamil, tapi katanya aku tidak hamil. Aku sudah pernah periksa sebelumnya. Di mana kau memeriksanya? Apakah di rumah sakit ini? Apa yang kau inginkan? Jangan mendekat, ku hajar kau. Keterlaluan kau ya. Dasar pembohong tidak bermoral. Aku tuntut kau ya, kalau sampai anakku hilang. Selama masa kehamilan, tidak dibolehkan menggunakan antibiotik. Tidak tahu apakah kandunganmu bisa bertahan atau tidak. Melahirkan adalah suatu hal yang besar dan itu tidak mudah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku sarankan, lebih baik menyerah saja. Ibu, ayo dimakan, nanti dingin. Makanlah punyamu. Jangan pedulikan ibu. Ciang He, aku mau minta maaf. Aku yang minta maaf. Sudahlah. Makan saja dulu. Besok aku akan mencari kakakku lagi. Aku yakin aku merasa masih ada jalan keluar. Ayo, makan dulu. Setelah itu kita cari solusinya. Cepat makan. Ayo makan. Habiskan makanmu.
apa denganmu? Hah? Ayo katakan. Sudah tidak ada. Aku tahu sudah tidak ada. Tapi kalau sudah tidak ada, mau bagaimana lagi? Uang kan masih bisa kita cari. Anak kita. Kau bilang apa? Anak kita sudah tidak ada. Aku hamil. Anak bodoh. Ini bagus kan? Jangan khawatir. Apa maksudmu tidak ada lagi? Aku pergi ke sebuah klinik palsu. Dokternya berbohong padaku. Dia bilang aku tidak hamil. Dia bilang aku infeksi lambung. Dan dia memberiku antibiotik dan aku meminumnya. Lalu? Aku minum antibiotik itu. Lalu? Aku juga tidak baikkan setelah minum antibiotik. Dan aku pergi lagi ke rumah sakit. Dan dokter bilang aku hamil. Tapi aku bilang aku minum antibiotik. Dan dokter bilang kalau hamil tidak boleh minum antibiotik. Kenapa kau pergi ke klinik palsu, bukan klinik yang terdaftar? Kenapa? Dan kau, kenapa kau juga tidak memberitahuku? Aku ingin memberitahumu kalau sudah pasti. Baiklah, sekarang sebaiknya jangan bicarakan ini. Kau beritahu aku. Kau minum antibiotik kan? Apa dokter memberitahumu apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa menolong anak itu? Dia bilang apa? Dokter bilang antibiotiknya terlalu kuat. Jadi kalau lahir anaknya Ayo, kita bicarakan baik-baik. Aku rasa aku masih ingin anak itu. jika anak ini terlahir dengan membawa penyakit,
Apa dia akan membenci kita? Kenapa dia? Jangan. Yang ini mana barangnya? Kasihan perutmu. Kurang bagus modelnya. Ayo cepat. Nyalain saja. Ya. Paman. Kalian ini Silakan kalau mau diperiksa. Tidak ada barang palsu. ya sudah. Tidak apa-apa. Untuk kedepannya bantu aku mengawasi ya. Ibu, apa ibu dan paman sedang bertengkar? Tidak apa-apa. Lalu kenapa kalian sering bertengkar? Bukan bertengkar, kami sedang diskusi. Orang tua teman sekelasku juga sering bertengkar. Ada yang bertengkar karena uang, mereka tidak dapat ditagih kembali. Ada yang karena barang-barang palsu, akhirnya mereka ditahan. Ibu, apa kita juga kekurangan uang? Kau tidak usah mengkhawatirkan hal ini. Jangan kerja terlalu berat. Besok aku harus pergi ke rumah sakit. Baiklah. Jam berapa? Biar aku mengantarmu. Tidak usah, biar aku saja. Bagaimana bisa? Kalau kau melakukan hal ini sendiri, orang lain akan berpikir kau belum menikah.
mereka akan merendahkanmu. Banyak hal seperti ini. Begitu hilang, tidak akan datang lagi. Kalau sudah tidak ada, akan datang lebih banyak lagi. Dokter bilang apa? Dokter minta aku menunjukkan obat antibiotiknya. Dia bilang itu terbuat dari pati. Apa? Produk apa terbuat dari pati? Obat antibiotik itu terbuat dari pati. Produk palsu. Jadi ini apa maksudnya? Anak kita baik-baik saja. Anak kita baik-baik saja. Kok malah seperti itu? Kau tidak senang mendengarnya? Apa? Jangan marah lagi. Aku tahu ini salahku. Hah? Ayo pulang. Anak kita baik-baik saja. Tadinya aku takut sekali. Aduh, turunkan aku. Kak, Siapa? ini aku. Kau tidak mengenal suaraku? Ayah angkat. Mana ayahmu? Ayahku belum pulang. Kelihatannya sedang sibuk dan buru-buru menyelesaikan sesuatu. Biar aku mencarinya. Akan kuundang ayahmu untuk makan bersama. Ayah angkat. Ya? Ayah tidak melihat kertas yang ditempel di dinding itu. Ayo cepat, makan-makan. dekat tempatnya. Sudah siap. Ayo, cepat. Kau ini. Ibu, sekarang hari apa? Hari ini ibu pikir ibu salah minum obat. Tapi setelah cek dokter, tidak salah minum. Jadi karena itu ibu masak banyak sekali. Ini terutama karena aku punya performa kerja yang cukup luar biasa. Jadi aku harus merayakannya dengan baik hari ini. Ya, ibumu hari ini tidak boleh minum. Apa kau berani minum segelas dengan paman? Nanti dia akan meminumnya. Baiklah, aku saja yang minum. Ayo dimakan supnya. Ayo dimakan. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita perlu mengatakan ucapan selamat. Kita perlu mengatakan ucapan selamat. Kau bisa kan lebih serius sedikit? Keluarga kita akan menambah keturunan dan menghasilkan banyak uang tentunya. Aku harap hari ini keluarga kita akan bahagia dan aman. Ibu, maksudnya apa menambah keturunan? Menambah keturunan Menambah itu keturunan adalah- itu, Paman memasak 2 lauk lagi hari ini. Mari kita menambah keturunan setiap hari. Bukan. Kalau itu paman tidak akan tahan. Makanlah. Mereka berdua sangat bahagia, sampai-sampai masak banyak sekali. Pamanku mengatakan tidak akan mengizinkan ibuku untuk masuk dapur lagi. Memangnya ibumu sakit? Sepertinya tidak.
Dia bilang dia hampir salah minum obat. Apa maksudnya menambah keturunan ya? Aku pernah mendengar ayahku mengatakannya. Sepertinya ucapan yang baik untuk tahun baru. Sepertinya bukan. Aku ingat. Itu maksudnya istri dalam rumah tangga hamil dan akan ada anggota baru di keluarga. Kau baik-baik saja? Ayo, apa bolanya? Lagi. Ya, betul. Ayo mulai lagi. Iya, ya. Wangsu, katakan, apa ibu sudah menyinggungmu? Hah? Kau itu kenapa? Tidak mau bicara dengan ibu? Atau di sekolahmu ada yang nakal ya? Wangsu, ayo bicara. Ibu sedang bicara denganmu, kau dengar tidak? Wangsu? Sejak pulang sekolah, dia tidak membicara apa-apa. Dan selama makan tadi, dia juga tidak bicara. Tidak tahu kenapa. Panas tidak? Heh, jangan buat ibu marah ya. Kau itu kenapa? Sudah. Ada sesuatu yang aku mengerti. Sesuatu yang hanya bisa dikomunikasikan antara dua pria. Benar? Jadi kau bisa mengatakan padaku. Ayo, katakan. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Ular dan tanaman. Beberapa puluh tahun yang lalu terjadi tsunami yang sangat besar di Guangdong. Ini kata ini diucapkan sebagai tsunami, ya kan? Lari. Beraninya kau lari. Siapa yang suruh kau lari? Jangan buru-buru. Aku sudah memberitahu Sioku. Kau jangan lakukan pekerjaan apapun. Begitu kau sampai di sana, kau langsung duduk. Mengerti? Memangnya aku ini ibu suri ya? Apa aku selemah itu? Sekarang badanmu bukan milikmu sendiri. Hei bodoh. Aku merasa sepertinya Wangsu sudah mengetahuinya. Dia pasti akan mengetahuinya. Kita harus menjelaskan sesuatu padanya. Anak itu terlalu banyak berpikir. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya kalau dia tidak mengerti. Tidak ada gunanya menjelaskan padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita jangan biarkan dia pura-pura bisu. Setiap hari pulang ke sekolah begitu. Kita lihat waktu saja. Nanti dia yang merasakan. Kalau sikap kita tidak berubah padanya, aku yakin lama-lama dia juga pasti akan membaik. Tidak bisa ya? Lihat nanti. Setelah bayi ini lahir nanti, Xiaoshu akan punya teman. Setelah bayi ini lahir, kau dan Wangsu masih... Aku tahu yang kau khawatirkan. Kita akan bicarakan hal ini dengan jelas hari ini.
Meskipun dia tidak memanggilku ayah, aku akan perlakukan dia sebagai anak kandungku. Aku perlakukan sebagai anak kandung yang pertama. Hei, cepat sekali sudah pulang. Ibu bawakan ini untukmu supaya bisa kau bagikan dengan teman. Kenapa sih kau diam saja? Hah? Ada apa sebenarnya? Wangsu, ibu sedang bicara denganmu. Kalau memang kau ada masalah atau ibu melakukan kesalahan padamu, harusnya kau bilang saja. Kau tega yang mendiamkan ibu seperti ini. Ibu sibuk menjaga toko, tapi sempat mengantar makanan untukmu. Itu artinya kau orang yang paling ibu sayangi. Terus kenapa kau bersikap seperti ini pada ibu? Hati-hati menyeberang jalannya. Kalau begitu silakan berceloteh. Silakan. Sementara orang lain sibuk, dengan begini kalian bisa menghasilkan uang. Sekarang bagaimana? Ayo, jawab. Kau bekerja untuk siapa? Bos sibuk sementara karyawannya menganggur. Hah? Ayo kerja. Udah, ayo kita pergi. Hah? Kak Yucu, biar aku saja. Tidak apa-apa. Sudah, tidak apa-apa. Kalau tidak, nanti ayahku ceramah lagi. Kakak istirahat saja. Jaga jadan kakak. Serahkan pekerjaan toko padaku, ya? Bisa tidak? Tidak masalah. Yichu bertemu dengan seorang dokter palsu dan klinik palsu dan masih meminum obat palsu. Jangan bilang-bilang pada orang lain. Ini memalukan, Kak. Memang benar katamu tadi. Kau mengatakan bahwa semakin pintar orang semakin berbahaya. Itu memang benar. Kuncinya adalah bagaimana caranya membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan bicara begitu, Kak. Aku rasa apa yang kau katakan adalah benar. Aku sudah menerima hukumanku. Iya, aku tidak jujur. Jadi orang-orang tidak bayar hutang padaku. Aku tidak jujur. Banyak orang yang berkumpul di depan rumahku menagih hutang. Itu membuatku depresi. Kalau aku tidak jujur, aku tidak akan bisa mempertahankan anakku. Itu mengerikan sekali, kan? Aku juga sudah bicara dengan Yichu waktu itu. Kami sudah sepakat untuk tetap berpegang teguh pada pendirian kami. Tidak peduli yang dilakukan orang. Lihatlah betapa indahnya tempat ini. Aku percaya tidak ada yang bisa menghentikan kedatangan kehidupan baru. Apa kau percaya kalau di masa depan tempat ini akan menjadi tempat yang akan terjadi banyak keajaiban? Kau dan anakmu akan bisa melihatnya. Baiklah, ibu tidak akan memberikan makanan lagi. Kau ambil sendiri ya. Yen. Sudah, jangan menangis lagi. Ibu kan sudah bilang, kau jangan menangis lagi. Hah? Apa kau ingin ibu khawatir? Sudah ya sayang, jangan menangis lagi ya. Kau kan sudah besar. Bagaimana ini?
terjadi? Kita kan sangat khawatir kenapa dia Iya, tidak itu bisa benar sekali. menangis. Tapi apa yang kau lakukan? Ya sudah, aku bawa dia jalan-jalan saja ke taman. Dan aku ngobrol dengannya. Aku ceritakan padanya tentang hal yang terjadi padaku di masa kecilku. Lalu dia menangis. Aku kan heran kenapa dia masih menangis. Demamnya sudah turun. Yakin? Iya, tapi badannya lemah sekali. Bagaimana bisa dia menangis sepanjang waktu seperti itu? Ya ampun. Ini Sudah Sudah pulang. pulang. Yang satu pura-pura bisu, yang satunya lagi menangis. Tidak berhenti sampai sekarang. Aku harus bagaimana ini? apa hubungannya denganku? Semua ini salahmu juga. Kenapa jadi salahku? Karena kau terlalu memanjakan Kau mereka. ini- Sudahlah, mengaku saja. Aku Tidak tidak usah banyak pernah alasan. memanjakannya. Harusnya kau tidak seperti itu. Sudah, jangan marah ya. Sudah, tenanglah. Wangsu, kau mau kemana? Kau lihat kan mereka? Iya, aku lihat. Ayo sini. Ayo main lagi. Aku. Oper bolanya. Ayo, main talinya ya. Bagus. Ayo lagi. Ya, bagus. Shuyen, sini lempar bolanya. Jangan kencang-kencang larinya. Ayo Nanti lagi. jatuh. Shuyen. Ayo lagi. Ibumu sudah datang. Ayo, Jangan curang dong. lempar lagi bolanya. Sini. Jangan kencang sendiri. Ayo ambil. Ayo bagi. Bagus. Ayo lagi. Lagi. Jangan khawatir. Pasti ada solusinya. Bagaimana dengan Tuan Xia? Pabrik hardware-nya, dia tidak akan datang menagih hutang padaku, kecuali dia tidak ada jalan lain, itu saja. Tapi hari ini dia mencariku. Itulah yang membuatku merasa tidak senang. Jemput anak-anak dulu. Jangan berkeluh kesah di depan anak-anak ya. Iya, Aku pulang duluan ya. Dah. Besok ya. Jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan. Iya. Ayo. Aku pulang dulu ya. Ayo cepat. Jangan lupa untuk rumahku ya. Kita mengerjakan pekerjaan rumah. Yenin mana? Sampai kapan kau akan pura-pura bis begitu? Hah? Ibu tanya padamu, di mana Yen? Katakan. Sudahlah. Ibunya tadi sudah menjemputnya. Ibunya menjemputnya ketika kami olahraga. Ayo, kita ke mobil. sini. Ini. Lihat ini. Kakak ipar kan? Maaf. Yen, kau menangis ya? Jangan-jangan. Aku Chen Xiang. Chen Chiang He, Ya. Tuan Chen, Ini istriku, Luo Yichu. silakan masuk. Aku mau keluar. Tadinya aku mau mencari kalian. Pintunya sudah kukunci. Apa? Tapi kenapa? Aku cuma ingin tahu apa yang dikatakan Xiu Yingqi pada kalian. Bisa buka pintunya?
Dan apa yang kalian katakan pada anakku? Bukakan dulu pintunya. Baiklah. Biarkan aku. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu menjaga anakku. Ayah angkat. Ibu angkat. Heh, Begini. Aku, aku sering mendengar kakak Siu menceritakanmu. Kalian sebaiknya duduk. ayo duduk. Terima kasih banyak ya. Iya. Dia tidak mau mendengarkan saranku dan bersikeras untuk tinggal di sini. Kalau dia mau ikut denganku, kami pasti akan memiliki kehidupan yang berbeda. Dia juga tidak akan meninggal. Aku sama sekali tidak mengerti prospek apa yang dicapai di sini dengan menjual barang-barang komoditi palsu dan berkualitas rendah. Aku tidak mengerti jalan pikirannya. Ayahku punya bisnis besar. Barang-barang yang dijual barang bagus. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu. Ayah beritahu semuanya. Kau itu masih anak kecil, jadi tidak usah banyak komentar. Kau mengerti? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yan. Yan. Yicu. Yan. Ibu angkat. Ibu angkat. Aku kesini untuk membawa Yan ke Amerika. Ibu angkat. Sudah, jangan menangis sayang. Sudah ya. Sudahlah. Ayo pulang. Ibu angkat. Yan. Ibu angkat. Sombong sekali dia. Dia kan sama, orang seperti kita juga. Sok-sokan bicara dengan bahasa asing lagi di depan kita. Apa itu tidak kampungan namanya? Bahasa apa yang dia ucapkan, itu kan urusan dia. Yang paling aku khawatirkan adalah anak angkatku mungkin akan menghadapi masa yang sulit. Tadi kenapa kau suruh aku melepasnya? Dia kan ibu kandungnya. Anak itu menangis terus. Kau bilang Kaci itu orangnya baik. Kenapa menikah dengan orang seperti itu sih? Makanya mereka bercerai. Wangsu, buka pintunya. Ternyata pintunya bisa dibuka. Tenanglah. Memang bisa. Kalau kau ingin masuk saja. Silakan lihat-lihat. Kalau ada barang yang kau suka, silakan ambil saja. Gampang kan? Icu, kenapa bilang seperti itu? Jiang He, coba lihat istrimu. Padahal selama ini kita berhubungan dengan baik kan? Coba kau bujuk dia. Tadi kau bilang Tuanmu. bukan kita baik-baik. Tapi kau menagih ke kiosku. Menakuti anakku karena kau menggedor pintu rumah kami. Memangnya harus seperti itu ya? Cara menagih Sudahlah. hutang? Tuan Bu, kita bicarakannya sebenarnya. Orang yang berutang paling banyak padamu bukanlah kami, tapi pabrik hardware Tuan Xia. Kau seharusnya pergi melihat-lihat ke rumahnya. Kau mungkin akan menemukan jalan keluarnya. Iya, aku tahu. Semua ini aku tahu. Jiang He, aku juga berkata jujur. Hari ini aku sengaja membawa beberapa orang ke sini untuk menagih uang ke rumahmu. Aku juga merasa malu. Aku memberanikan diri untuk datang. Aku tidak ada jalan lain. Pabrik kami sudah tidak bisa operasi karena tidak ada uang. Tuan Wu, kita semua sedang kesulitan. Tapi kau datang ke rumah kami dengan menggedor pintu. Kau pikir kami akan kabur apa? Siapa yang bilang kau akan kabur? Aku tahu kalian pasti tidak bisa lari. Tapi yang lain bisa saja kan? Aku tidak bisa menemukan mereka. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain mencari kalian. Sudahlah, bayar saja hutang kalian.
Buka pintunya. Ayo cepat buka. Ayo cepat buka pintunya. Buka. Buka pintunya. Yuju, buka pintunya. Chiang He. Buka pintunya. Cepat. Buka pintunya. Yuju, buka Ayo, pintunya. cepat buka. Hei, Apa ada orang di dalam? Hati-hati. Hei, aku tahu Yuju. kalian ada di dalam. ayo cepat buka pintunya. Kami tahu kalian ada di dalam. Ibu, Icu. Ayo Ayo buka buka pintunya. pintunya. ibu. Di sana ada 3 Buka. orang. Ibu juga tahu. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Jangan sembunyi di dalam. Yuju, buka pintunya. Duduk yang benar. Kok ini Kami bagaimana? tahu Cepat kalian buka ada di pintunya. rumah. Buka Bukalah pintunya. Oh. Yuju. Hah? Sedang apa kau? Buka Ayo, pintunya. Turun, cepat turun. buka Iya, pintunya. iya. Tidak usah teriak-teriak. Nanti aku bisa Chiang melahirkan. He. Kami Kau sedang tahu hamil. kalian ada Cari di mati dalam. ya. Buka pintunya. Cepat Itu buka mereka menggedor pintunya. pintunya. Yuju. Wangsu kan harus sekolah. Buka Mau ujian pintunya. akhir. Wangsu, kau turun duluan Buka ya. pintunya. Cepat. Kami dobrak ini pintu. Duduk di bawahku. Hati-hati. Ayo, turun. Ayo, Ambil tangga ini. sini. Sudah. Kau tidak usah naik. Biar aku yang turun. Aku bisa turun. Ayo sini. Yang ini kenapa belum dihapus? Ayo hapus dulu. Ibu, Hah? Kenapa? kepalaku pusing. Pusing? Ya sudah, kalau begitu jangan menulis lagi. Kenapa kau muntah? Chiang He, pelan-pelan saja. Anakmu muntah. Apa dia masih menulis? Jangan suruh dia menulis. Jalannya tidak rata. Ujian akhir sudah dekat. Pelatihan soal di mana? Begini saja. Kita antar dia ke rumah Sioku, biar dia tinggal di sana. Nanti aku bicara dengannya. Ini kan mau tahun baru. Kenapa kita akan pergi? Kita mencari tempat untuk menetap sementara. Yang paling penting adalah kau. Biar aku nanti mencarikannya. Apa tidak bisa merayakan sama-sama tahun barunya? Jadi mau bagaimana? Mau pulang ke rumah? Orang-orang itu kan masih menagih hutang. Dari mana uangnya? Kau masih pusing? Sudah. Tidak peduli tahun baru Imlek atau bukan. Aku akan menagih pembayaran kembali. Seharusnya begitu dari awal. Tugasmu menagih hutang yang jauh dan aku yang dekat. Tidak usah, kau sedang hamil. Aku tidak selama itu. Kau pikir orang hamil tidak bisa apa-apa? Paman, tolong mengemudinya pelan-pelan. Xiaozu, kerjakan soal latihanmu dengan baik. Bibi akan segera kembali, ya? Ayah, aku keluar sebentar ya. Tolong bantu menjaganya. Kenapa kau bawa anak ini ke rumahku? Apa masih kurang kacau? Jangan keras-keras bicaranya. Aku yakin mereka itu pasti bersembunyi dari para kreditor. Ini pasti idenya Luo Yiju. Ayah, mereka pergi menagih uang, bukan bersembunyi. Kau bawa dia pulang sana, bawa pulang ke rumahnya. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Ayah, sudahlah ayah, bantu aku menjaganya. Aku tidak akan lama, ya. Dah. Apa-apaan ini? Kenapa menyerahkannya padaku? Permainanmu boleh juga. Paman yang mengajariku. Tendangannya sangat hebat. Pamanmu. Coba pergi tanya dia. Siapa yang mengajarinya waktu itu? Aku tahu orang itu adalah Anda.
kakek. Aku ingin belajar membuat bola bulu ayam denganmu. Kau ingin belajar? Kau... Hah. Apa gunanya kau belajar membuat bola bulu? Bola bulu itu ringan, tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada masa depan yang menjanjikan. Tapi kau bilang barter bulu ayam dengan gula juga. Walaupun harganya murah, tapi bisa membuat perut kenyang. Kau kan pernah bilang begitu di pesta pernikahan. Selain itu, aku juga ingin belajar teriak. Kau ini mirip dengan pamanmu waktu kecil. Tapi sayang, Kak Yeju, jangan khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Kau sudah menyerahkan anak kepada ayahmu. Ayahku bukan monster, Kak. Tapi dia kan... Barter bulu ayam dengan gula. Apa aku bilang? Ayo. Barter bulu ayam dengan gula. sudah cukup mirip, tapi suaramu perlu latihan lagi. Barter bulu ayam, bulu angsa, dan bulu bebek dengan gula. Barter bulu ayam dengan gula. Apa? Apa itu mobil kita? 651, iya. Benar. Kalian datang. Berikan air untuk Pak Manu. Tolong dibuka. Beraninya kau mengatakan itu. Sudah berhari-hari kami tidak mendengar kabar darimu. Jangan basa-basi lagi. Aku sudah menemukan Tuan Tong. Aku ikuti dia setiap hari. Sekarang, kemanapun dia pergi, akan aku ikuti. Soalnya aku akan menagih hutang padanya. Sudah. Bagaimana ujianmu? Pelajaran bahasa Mandarin 98, matematika 100. Ranking berapa? 30 ya? Ranking 3. Kau sudah membuatku bangga. Orang yang berhutang pada kita, semuanya orang jahat. Ayo kita pulang, rayakan tahun baru. Kalau pulang akan menghabiskan banyak uang. Bagaimana bisa pulang? Halo. Hei, lama tidak berjumpa ya. Ayo. Iya benar-benar sudah lama tidak jumpa ya. Lama sekali. Ya baiklah. Ayo kita pergi. Ayo. Iya, ayo kita pergi. Ayo. Tunggu dulu. Pergi kemana ini? Ayo silakan masuk. Silakan. Ayo, terima kasih. Iya, kita Tidak disangka ya. Baik. Ayo, kita berjumpa lagi di Iya. sini. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya, kapan lagi? Syasu, kau tunggu di sini ya. Tunggu sampai ibu datang. Jangan sentuh apapun. Tuan Tong! Hei, Tuan Tong. Rupanya kau lagi. Tuan Tong. Hah? Kau bisa kesini dan mentraktir orang, tapi kenapa kau tidak bisa membayar Kau hutangku, Tuan? ini. Apa aku tidak melihatnya? Jika aku tidak mentraktir orang-orang makan di luar, tidak bisa membuka pasaran. Begitu, Aku masalahnya harus. Kau sudah terlalu sering hutang padaku. Dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, Kau bayar dulu aku tahu, biar aku bisnisku tahu. juga lancar. Setelah aku membuka pasar, hal pertama yang aku lakukan adalah aku harus membayarmu kembali. Begitu kan? Baiklah kalau begitu ya. Nanti setelah tahun baru ya. Masalahnya, ini sudah mendekati tahun baru Imlek. Tolonglah bantu aku mohon padamu. Jika kau mengacaukan masalahku ini, aku bisa bahaya. Tolonglah kau mengerti. Sudah lepaskan, Tuan. Lepaskan. Kau. Ya, kita di sini saja ya. Ayo silakan, kita masuk. Ayo.
Ayo, sini. Iya, iya, terima kasih. Tempatnya nyaman sekali. Ayo, Wah. silakan. Ayo kita masuk. Kemarin aku Ayo. mendapatkan keberuntungan dalam permainan kartu. Wah. Ini semua uang yang aku menangkan kemarin. Wah, Sehingga hari ini sekali. aku mengundang kalian semua di Beruntung sini sekali. untuk menikmati sesukanya. Oh, iya, Sekarang bagus. kita nikmati uang ini. Ayo, Baik, ayo, baik. Terima kasih. Ayo, silakan. Terima kasih ya untuk semuanya. Ayo, silakan. Iya, iya. Terima Ayo. Ayo duduk. Iya, tenang saja. Biar aku yang bayar Iya, semuanya. kita bersenang-senang di Iya, sini. tenang saja. Hei, Hei, apa nih? anak siapa itu? Siapa anak kecil itu? Hei, Hei, berhenti, anak kecil. Berhenti. Hei, mau kemana? Tangkap anak itu. Jangan biarkan dia lari. Stop. Tolong siapapun tangkap dia. Hei, Lepaskan aku! Susu, Raka. Hei, siapa kau? Hah? Hei, Lepaskan. Lepaskan anak itu. Dia sudah mencuri. Lepaskan. Lepaskan. hei, Jangan pukul ayah! bukakan ini. Hah? Jadi kau yang mencurinya ya? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ini semua kesalahpahaman. Wah, kau lihatlah Chiang He. Coba kau lihat. Kenapa kau membiarkan anakmu merampok uangku? Hampir saja menyebabkan masalah besar. Ada-ada saja. Coba kau lihat uang ini. Sekarang bawa anakmu pergi. Ini uangnya. Ah, Ayo kita ke dalam. ayo hadiah. Ayo. Oh, ada ternyata saja. teman. Ada-ada saja. Tidak berhasil menagih hutang malah kena pukul. Tapi kok masih bisa tertawa? Sakit tidak? Hari ini ada satu hal yang membuatku bahagia daripada menagih hutang. Apa itu? Benar kan, Siosu? Apa yang kalian lakukan? Hei, bilang pada ibumu. Saat mereka memukulku, kau bilang apa? Katakan saja. Dia bilang, jangan memukul ayahku. Wangsu, kau harus menjadi anak yang jujur ya. Tadi kau teriak jangan memukul siapa? Katakan pada ibu dulu. Tadi kau teriak jangan memukul siapa? Pamanku. Bukannya tadi kau bilang jangan memukul ayahku, begitu kan? Kenapa sekarang begini? Aneh. Iya, aku percaya. Tapi dia kan... Aku percaya padamu. Kau ini... Ibu, Ada apa sayang? aku tidak bisa menggunakan pengering rambutnya, panas. Apa? Sayang, ibu juga merindukanmu. Setelah ibu menjemput kakakmu, ibu besok akan memesan tiket pesawat untuk pulang. Boleh kan? Apa? Kau tidak ingin kakak? Sayang, kau tidak usah menangis. Sudah, jangan menangis. Ibu tidak akan bilang kalau kakakmu akan tinggal bersama dengan kita. Ibu janji. Sekarang cium ibu. Tadi baru saja adikmu menangis dan ibu mencoba membujuknya. Kalau aku tidak ingin tinggal dengan ibu, ibu akan mengirimku kemana? Ada sekolah asrama yang sangat bagus di Amerika. Tentu saja, kau bisa tinggal di rumah kalau kau mau. Kita pelan-pelan saja ya. Tolong beri waktu untuk ibu. Hati-hati ya.
kau bisa menanganinya? Apa maksudmu? Itu untukku. Malah direbut lagi. Wow! Wow. Oh. Ha! Ha! No. Hi! Hi! Ha! Truknya menyala. Sudah menyala. Sini. Wangsu, Ayo. cepat-cepat turunkan dia. Ayo sini turun. Ya. Ya. Lumayan hangat. Apa kau puas? Iya, Sudah puas. siap belum? Iya, sudah siap. Asik, sudah siap. Kalian lapar ya? Hah? Ayo, masukkan. Kenapa tidak makan Apa yang di kau sini lakukan? saja? Masih turun salju. Tidak masalah, kan? Sudah, manjakan dia untuk kali ini. Ya. Apa kau merasa dingin makan di sini? Tidak. Kau pasti lapar kan? Hah? Makan sebutir permen dulu, dan setelah itu makan yang lainnya. Sepertinya sudah matang. Sudah. Ini. Onde yang kubuat hari ini ada sesuatu di dalamnya. Kita lihat saja siapa nanti akan Emang apa isinya? memakannya. Barang siapa yang memakannya, berarti Oh. dialah orang yang beruntung. Dan yang tidak memakannya harus melakukan pertunjukan. Ini sudah matang. Enak tidak? Sudah matang. Enak. Oh, aku sudah memakannya. Aku juga. Rasanya enak. Benar. Benar, bentuknya seperti kancing. Aku kepanasan. Oh. Kalau begitu, sekarang kita bertiga harus bersulang. Oke, baiklah. Ayo Wangsul, sekarang katakan sesuatu. Aku ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita bertiga. Bersulang. Bersulang. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Oh ya teman, kenapa kau cuma mau uang tunai? Sudah tahun baru. Aku butuh uang. Kalau Oh. tidak, mana mungkin aku setuju dengan harga murah. Hmm. Oh, begitu. Tadi sudah kau periksa kan? Belum jalan jauh, masih bagus. Percayalah padaku. Terima kasih. Terima kasih. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjual truk ini. Sudah kujual ke paman itu. Ayo, ini bukan milik Tidak kita lagi. boleh. Pokoknya tidak. Sudahlah, jangan begitu. Ini bukan milik kita lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan nakal. Baiklah, baiklah. Nanti kita beli yang lebih bagus ya. Tuan Xia! Ceng Ciang He, sekarang ini tahun baru Imlek. Buat apa kau membawa istri dan anakmu ke sini? Tuan Xia! Ini uangnya. Apa? Apa? Hah? Wah, Aku tancap. Iya, sebentar. Dia kebawa Aku uang. datang. Wah, Sebentar aku datang. Cepat, Pak, Ayo cepat, cepat. Permisi, permisi. Iya, iya. Biarkan aku lewat. Ini berita baik. Ayo cepat. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana? Direktur, ini semua ratusan ribu yuan. Wah, Kita dapat gaji. Kita dibayar. Pahlawan kita, Candi Yang He. Candi Yang He.
Ayo, silakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Wah, berani sekali ya. Ibu, Wah, hebat. sepertinya tidak ada orang yang datang ke sini. Sudah habis. Dan kios kita pasti sudah dihancurkan. Wah, iya. Keren sekali itu. Terus. Iya. Hebat. Ya, ayo. Ayo kita rayakan. Sudah Tahun hancur. Baru Imlek. Hah? Barang-barangnya masih ada tidak? Ya. Ayo jawab, jangan diam saja. Ya, masih ada. Katakan, Iya. barang-barangnya masih ada tidak? Aku dengar mereka diundang pamanku ke rumah untuk minum-minum. Hah? Diundang minum-minum? Semuanya sudah diundang. Percayalah. Semuanya. Kemana saja dia? Tapi kenapa kau harus turun dari situ? Aku sudah terbiasa. Ayo. Jenjang, ayo. akan lewat pintu. Ajak istri mencari. Juga anakmu. Ayo, ajak mereka makan. Ya, ayo. Kau jatuh ya? Tidak juga. Ayo, mari bersulang. Gawat. Otak ayahmu sudah rusak. Apa aku harus memanggilnya ayah, Bu? Penjajah Jepang itu mengerang dan jatuh ke tanah. Oh iya, hebat sekali ya. Lalu dikeranjang pada tongkat bahu paman buyut. Iya, bisa. Ada 2 granat dan 1 Kalian pedagang versi. Berani menjual granat. juga menjual Hebat granat. Hebat. Terus. Kami bisa menjual apapun di dunia ini. Wah, luar biasa. Itu hebat sekali. Benar-benar hebat. Ayo, kita minum. Luar biasa. Ayo. Kak Yeju, akhirnya kalian pulang. Kenapa kau tidak menjelaskannya pada kami? Kakak tahu ayah kan? Mereka sudah menghabiskan 4 ekor ayam dan menghabiskan semua alkohol. Ayo. Memang hebat. Jangan malu-malu. Ayo silakan. Hei, Cheng He. Yang, hah? Wah, bos lu juga ada. Wah, bukan waktu yang tepat untuk kalian, Dewa Keberuntungan, berkunjung ke sini. Kami sedang mendengarkan semua cerita hebat. Di mana uangnya? Ayo ke sini. Ayo minumlah bersama kami. Ayo cepat minum. Iya. Ayo. Aku bersulang untuk Ayo. kalian semua ya. Aku bersulang untuk Cheng kalian He. semua ya. Duduklah. Nah, ayo. Ayo bersulang. Ayo. Tulisnya yang benar. 8 kios. Dengan menyewakannya saja, aku yakin kita pasti mendapatkan banyak uang. Pamanku benar-benar memperlakukan aku sebagai anak kandungnya. Dengar, mulai sekarang, aku pasti akan perlakukan dia dengan jauh lebih baik. Aku akan sopan padanya dan menghormatinya. Hah? Tapi dia bukan hanya minta sepertiga dari hasil pendapatan. Kau menyesalinya atau kau merasa takut? Kau di pihak siapa sebenarnya? Tentu saja aku ada di pihakmu. Terus ke depannya? Tunggu sampai kau melahirkan. Kalau begitu tidak usah lahir saja. Tentu saja aku di pihakmu. Dengar, selama kita di pihak yang sama, kita akan selalu 2 lawan 1. Dia menendangku. Hah? Kau tahu, setiap kali kau bicara dengannya, dia selalu bergerak. Mungkin dia tahu kau itu sedang bicara dengannya, dan dia senang dengan suaramu. Anakku, kau jangan buru-buru ya. Tenang-tenang di sana, di perut ibumu. Kau dengar ayah kan? Dia tidak akan kemana-mana, dia kan masih di perutku. Katakan sesuatu yang bermanfaat untuk otaknya. Ayo. Sudah. Kau tidak usah bicara lagi dengannya. Lebih baik begitu.
Wangsu, setelah semua prosedurnya selesai, aku akan berangkat besok lusa. Kau jadi berangkat dengan ibumu? Aku dengar ibu menelpon dengan adikku di Amerika. Tampaknya anak itu membuat masalah dan tidak mau aku masuk ke rumahnya. Ibuku mengatakan dia akan mengirimku ke sekolah asrama. Aku juga sama denganmu. Orang dewasa semuanya seperti itu. Mereka hanya suka dengan yang baru, tidak suka yang lama. Tidak, kau beda denganku, Wangsu. Paman Chen sangat baik padamu. Setelah ibuku melahirkan, aku yakin kalau sikap ibu akan berubah. Sebetulnya kita ini sama. Kalau seperti ini, aku jadi rindu ayahku. Aku juga merindukan ayahku. Heh, kau sudah pulang? Siosu di mana? Apa maksudmu? Kau pulang bersamanya kan dari sekolah? Aku sudah menunggunya setengah hari, tapi aku tidak menemukannya. Lalu orang tua yang bekerja di sekolah memberitahuku kalau dia sudah pergi dengan Xiuyan. Anak-anak itu belum pulang. Kemana mereka pergi tanpa bilang-bilang? Tuan Chen, Ada apa? Tuan Chen. Oh, kakak ipar kenapa? Ada apa? Apa Xiuyan kesini? Dia tidak ada di sini. Xiuyan, dia menanyakan tentang Xiuyan. Dia pergi dengan anak kita. Kira-kira mereka pergi kemana ya? Aneh. Wangsu! Yen Yen! Wangsu! Icu! Tadi ada orang melihatnya. Dia membawa Xiuyan pergi ke stasiun. Ya ampun anak itu. Jangan-jangan Yen Yen membawanya ke Guangzhou juga. Ya sudah, kau pulang ke rumah dan istirahat ya. Biar aku yang mencarinya. Bagaimana aku bisa istirahat di Tapi rumah? keadaanmu seperti ini. Aku juga mau ikut mencarinya. Ya sudah kalau begitu. Ayo. Permisi. Apa kau melihat kedua anak ini? Tidak. Yang satunya pendek, yang satunya tinggi. Tidak, maaf ya. Terima kasih ya. Paman maaf, ya? apa kau melihat anak ini? Dia dengan gadis kecil tingginya segini. Aku tidak pernah melihatnya. Maaf. Apa kalian berdua pernah melihat anak ini? Tidak. Pegang tanganku, jangan takut. Wangsu, berapa kali kau mengatakan jangan takut? Kau sendiri kan yang takut. Tentu saja tidak. Kau jangan takut. Aku yakin sekali kita pasti sampai stasiun. Apalagi ini sudah malam. Jangan takut. Kalau bersamamu aku tidak akan takut. Itu keretanya.
Mau lari ya? Mau lari? Jangan pukul dia. Aku yang memintanya menemaniku. Ayah angkat, jangan pukul dia. Katakan padaku, kenapa kau pergi tidak bilang-bilang? Ibumu sedang hamil, dan dia juga pergi mencarimu. Kau sudah membuat kami kesal saja. Jangan pukul dia lagi. Aku mengaku bersalah, Ayah. Di mana Yan Yan? Yan Yan? Tunggu. Masih ada waktu kan? Biarkan mereka bicara sebentar. Ini adalah hari terindah dalam hidupku. Sudah membuatmu kelaparan. Kau bilang masih senang. Tapi aku sudah mau pergi. Ini untukmu. Kalau aku sudah besar, aku pasti mengunjungimu. Tidak, aku akan pulang ke sini lagi. Yan Yan, kita harus berangkat sekarang. Pamit dulu pada ayah dan ibu angkatmu sana. Ayah angkat. Ibu angkat. Ayo Yan Yan. Sudah 8 bulan. Begitu ya. Sudah berapa bulan? Oh iya. Kau sendiri sudah berapa bulan ini? Aku tidak menggunakan Ini kurang produk lebih ini. 7 bulan. Ini kurang bagus. Lihat, coba ini. Yang mana? Aku gunakan produk ini. Popok bayinya benar-benar seperti nyaman dan itu. lembut. Ini diekspor. Apakah Bagus itu betul? kan? Coba lihat. Ini akan menyerap semua urin. Bayi akan memiliki pantat yang kering. Benar kan? Seperti itu. Bayi tidak akan menderita. Baik. Kamu lihat saja. Apa bisa aku kualitasnya. melihatnya? Oh iya, silakan. Produknya bagus juga. Kapan-kapan aku Ini akan popok mencobanya. bayi kan? Di mana belinya? Walau kau tahu mereknya, kau tidak akan bisa beli. Ini adalah sampel dijual di Hong Kong. Ini bagus. Iya, bahannya juga sangat halus. Kapan-kapan kau bawakan aku juga ya. Iya, kalau ada akan aku bawakan. Terima kasih. Aku boleh tidak minta satu saja buat aku coba? Tidak boleh. Satu saja. Atau aku beli ya satu, tidak apa-apa kan? Baiklah. Kau lihat, semuanya sudah terserap. Di sini kering sekali. Apa benar kering? Iya, benar kering. Hah? Coba lihat. Hah? Tidak bocor kan? Ini benar-benar tidak bocor ya? Pot kencing itu kan bisa menampung lebih banyak. Tapi harus dicoba bayinya dulu, Paman. Anak-anak kan sangat berharga. Orang tua mereka pasti akan melakukan apa saja untuk anaknya. Apalagi untuk kesehatan bayi. Diperas saja tidak keluar airnya. Mereka kan tidak ingin anaknya terluka. Jadi itu pasti akan laku. Walaupun harganya mahal sekali. Bukankah itu menguntungkan? Oh. Kenapa? Hah? Kenapa kau diam saja? Sudah sini, kasih aku modal. Akan
akan kupasarkan produk ini. Baiklah, untuk masalah depositnya, uang yang kita miliki ini baru kembali untuk beberapa bulan. Jadi menurutku kita sebaiknya gunakan di tempat yang kita benar membutuhkan. Kita cari bisnis yang stabil saja. Tapi ini kan... Aku rasa sebaiknya kita masukkan barang-barang hardware. Ya, Tapi barang itu kan bukan kebutuhan sehari-hari. Tolong sekali ini saja kalian dengarkan aku ya. Lagi pula kalau barang itu sudah masuk ke pasar, aku yakin pasti banyak yang butuh, pasti banyak yang beli. Kan mereka tidak tahu produknya. tunggu dulu. Kau bilang barang hardware bukan keperluan sehari-hari. Jadi maksudmu produk ini adalah keperluan sehari-hari? Buatmu mungkin bukan keperluan sehari-hari, tapi tidak untuk orang tuanya kan? Aku yakin barang itu pasti akan sangat dibutuhkan. Masalahnya bukan semua keluarga melahirkan anak setiap hari dan membutuhkan produk ini, iya kan? Tapi anak... Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku pergi sebentar. Mana tasku? Lihat Mana? kan kau cemas lagi. Ini tidak baik untuk bayimu. Kau tidak boleh seperti itu. Kalian tidak menggunakan popok bayi saat kecil dan kalian juga tumbuh dewasa, iya kan? Sekarang bayinya sudah mau lahir dan ide ini sepertinya cuma iseng saja. Oh, dasar payah. Teman, begini, aku butuh sekali bantuanmu. Aku membutuhkan nomor telepon itu. Bisa kan kau memberikannya pada aku? Iya, benar, aku yang dari Yiwu. Iya, benar-benar. Oh ya, bisa tidak kau berikan barangnya dulu? Kalau soal harga tidak masalah, bisa kita bicarakan lagi soal itu. Tenang saja. Halo? 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 Kau dengar kan? Ih, ditutup lagi teleponnya. Kak, sebaiknya jangan menelponnya lagi. Kakak sering menelponnya. Pasti mereka juga jengkel. Jangan keras kepala begitu. Ini kan hanya pot air kencing. Itu namanya popok bayi. Popok bayi, kau dengar tidak? Popok bayi. Iya, aku tahu popok bayi. Tapi kakak jangan marah-marah begitu padaku. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bayi kakak? Kau tidak usah bicara tentang bayiku kalau kau belum menjadi ibu. Kalau kakakmu pulang, bilang padanya. Aku mengambil barang. Jangan. Hah? Biar aku saja yang melakukannya. Memangnya kenapa kalau aku? Kau pikir aku tidak bisa? Jangan Kak. Kakak jangan melakukan itu. Kakak kan sedang hamil. Kalau ada apa-apa bagaimana? Sebaiknya tunggu kakakku pulang saja. Kalau menunggu kakakmu pulang, semuanya akan terlambat. Sudah sana, aku mau pergi. Kak Yecu, aku akan menemani kakak. Bayi sayang. Bos Chan, kualitas peralatan dapur kalian sangat bagus. Aku ingin grosir lebih banyak lagi. Tapi mengenai masalah harga bagaimana? Apakah ada ruang untuk bernegosiasi? Bos Chan, Oh iya. Maafkan aku ya, maafkan aku. Tunggu sebentar ya. perempuan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, pantas begitu cantik dan punya suara yang indah. Apa aku bisa mengganggumu sekali lagi? Ini popok bayi, iya kan? Iya benar. Kami juga punya bayi di rumah dan aku sudah mencari produk ini kemana-mana. Aku juga ingin membeli produk ini untuknya, tapi tidak tahu di mana membelinya. Ini dibawa oleh seorang temanku dari luar negeri. Belum ada yang menjual popok ini di pasar domestik. Oh, itu tidak benar. Aku dengar sudah ada orang yang menjualnya di pasar domestik. Makanya aku berencana untuk membelinya, Nyonya. Benarkah? Kalau produk ini dijual di pasar domestik, kau tidak perlu membawanya ke luar negeri. Tentu, ini hal yang sangat bagus. Apa produk ini juga bagus? Lumayan bagus. Oh, bagus. Sayang, tenang ya. Iya. Jangan nangis, sayang. Ini angpau untuk si bayi. Halo? Oh, halo. Apa aku bisa menggunakan telepon? Iya, bisa. Oh, baiklah. Nomor eksternal berapa? Tekan 0, akan dikenai biaya. Halo, ini siapa? Halo. Apa aku bisa bicara dengan Yichu? Mau bayar ya? Cheng He?
Yicu baru saja pergi. Kalau begitu, carikan Sioku yang menjaga kios kami. Xiaoku juga tidak ada. Aku penasaran mereka berdua sama-sama keluar. Oh, terima kasih. Bukannya aku sudah bilang padamu, kami tidak menyediakan popok bayi kami ke pasar domestik. Apa kau tidak bisa bilang begitu? Ya Pak, sudah kami lakukan. Tapi orang-orang kita... Ada apa dengan orang kita? Direktur Cheng. Direktur pabrik Cheng kan? Kami dari Yiwu. Kami sudah menelpon pabrik ini berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Makanya kami langsung ke sini saja. Bisa aku bicara sebentar? Karena ini penting sekali. Oh iya, baik. Kita ke ruanganku. Kita bicara di sana. Iya, baiklah. Anak muda, terima kasih ya. Iya. Tidak usah repot-repot. Silakan. Terima kasih. Aku sarankan pada kalian, lebih baik lupakan niat kalian. Karena produk kami akan kami pasarkan di Hong Kong dan Asia Tenggara. Sementara itu, untuk pasar domestik, kami belum pertimbangkan. Kenapa tidak dijual di sana? Berapa banyak pelanggan domestik yang bisa menerima produk sekali pakai? Kita warga negara Tiongkok, yang pola pikirnya masih menggunakan popok kain, yang masih bisa dicuci, dikeringkan, dan digunakan kembali, yang ekonomis. Direktur Jiang, coba dipikirkan lagi. Memangnya Anda sudah melakukan riset tentang popok bayi itu? Belum ada yang berani bicara begitu padaku. Kau bisa bertanya-tanya sekeliling. Aku termasuk orang yang berani berpikir, berani mengatakan, dan berani melakukannya. Aku tidak apa-apa, duduk saja. hati-hati. Aku mengatakan apa yang kupikirkan. Terutama saat bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan seperti Anda. Aku ini orangnya tidak suka basa-basi. Iya? Aku malah merasa seharusnya Anda berjuang untuk menduduki pasar lokal. Coba Anda pikir, jumlah masyarakat di negara kita ini kan sangat besar. Dan pasarnya juga besar. Walaupun sekumpulan kecil orang akan memiliki pola pikir seperti Anda tadi. Tapi itu bukan masalah. Aku yakin masih banyak ibu-ibu yang akan membeli popok bayi. Iya, tapi apa kau yakin? Tentu saja aku yakin. Kalau tidak, mana mungkin aku datang ke sini dengan bayiku yang belum lahir. Aku ingin menjadi agen tunggal pasar lokal. Percayalah padaku. Keuntungan dari ekspor, aku yakin tidak akan berkurang sepeser pun. Dan aku akan menanggung resikonya. Kau benar-benar tidak sederhana. Berapa banyak popok yang ingin kau beli? Karena aku ini agen tunggal, aku ingin mengambil semua popok bayi yang kau miliki. Oh. Direktur Cheng, aku ingin sekali membicarakan sesuatu denganmu. Oh ya? Belakangan ini, aku sedang mengalami kesulitan. Jadi, untuk barang-barang pertama, untuk pengambilan pertama saja. Apa bisa pembayarannya setelah barang terjual? Sebentar. Tuan Cheng. Ayo. Tuan Cheng, tunggu sebentar. Aku ingin bicara. Sudahlah, pergi. Kau hanya ingin mempermainkanku. Direktur, tunggu sebentar. Aku sedang kesulitan. Nanti begitu ada uangnya langsung aku bayar. Percayalah. Keluar dan lupakan saja. Aku bisa membantu membuka pasar lokal. Aku punya kemampuan untuk itu. Percayalah. Kau sama sekali tidak punya integritas. Bagaimana Dengar aku percaya padamu? Sebaiknya pulang dan melahirkan anakmu. Aku masih punya perhiasan Cinsu, hardware Yinsu, dan toko serba ada. Semuanya bisa dijadikan jaminan. Aku masih punya 3 kios. Kios apa? Yinchu. Jadi Yinju itu milikmu, yang menjual mobil untuk membayar gaji karyawannya? Yinju yang itu? Iya. Saat pertama kali aku melihatmu dan perutmu, aku tersentuh. Tapi yang terpenting adalah reputasimu dan suamimu. Toko serba Yinju. Aku sudah lama ingin bertemu dengan kalian. Jadi Direktur Cheng, Anda tenang saja ya. Begitu aku pulang, akan kukirimkan uangnya secepatnya. Tentu saja, aku percaya padamu. Tapi aku sarankan, lebih baik kau tidak membawa barang-barang ini bersamamu. Aku janji akan mengirimnya tepat waktu. Sebaiknya kau pulang naik kereta saja. Benar Kak, kita naik kereta saja karena kalau Tidak apa-apa. Popok bayi kan sangat lembut. Aku bisa bersandar padanya. Aku akan sampai rumah sebelum gelap. Baiklah. Hati-hati mengemudinya ya. Oh, Jangan iya, ngebut Pak. ya. Baiklah. Iya. Baiklah Direktur Cheng, terima kasih Iya. banyak ya atas semuanya. Iya. Ingat, ini adalah kesepakatan kita yang pertama.
Nanti lama-lama kau akan tahu reputasi toko serba ada hijau. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu sampai nanti ya Tuan Cheng. Hati-hati di Terima jalan kasih ya. banyak. Permisi. Iya. Ada-ada saja Xiaoku. Kenapa tidak menelpon? Apa darurat dan mereka langsung menuju ke rumah sakit? Aku sudah pergi ke semua rumah sakit, tapi aku tidak menemukan mereka. Di mana mereka? Hati-hati ya mengemudinya. Tuan Cheng, sebaiknya Anda masuk saja. Terima kasih ya. Iya. Anda pria yang sangat baik. Baiklah. Sampai nanti. jumpa. Sampai ketemu ya. Wanita hebat. Chiang He, aku mendengar istrimu. Dia berbicara di telepon seharian. Ingin memasuk produk katanya. Produk apa? Popok bayi. Oh iya betul, popok bayi. Popok bayi atau apa katanya? Sudah terlambat kalau pergi sekarang. Tapi aku harus mencari mereka. Barangkali mereka juga sudah pulang. Kau tidak tahu kan kalau mereka akan pulang dari jalan mana? Iya, Paman. Tapi mungkin... Begini saja, aku menunggu di sini, kau pulang menunggu telepon sana. Iya, Paman. Kau lihat kan? Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita berusaha. Kau harus belajar. Iya, aku akan belajar dari kakak. Sudah hamil 8 bulan, masih bisa bekerja keras. Aku tidak menyangka. Ternyata reputasi toko kita itu bagus juga. Berarti aku dan kakakmu top juga ya. Memang harusnya begitu. Kenapa, Kak? Tidak. Kakak baik-baik saja, Kak? Suruh supirnya mengemudi pelan-pelan saja. Pak! Pelan-pelan mengemudinya. Pelan sedikit. Baiklah. Terima kasih banyak ya, akhirnya aku menemukannya. Aku bilang padamu ya, istriku ini, dia memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Kalau dia sudah ingin sesuatu, maka dia harus melakukannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Apalagi dia sedang hamil. Jadi begini, Direktur. Dia pergi dengan buru-buru dan aku mungkin akan mengirimkan separuh uangnya besok, bukan sekarang. Boleh kan? Bagaimana? Kalau boleh, bisa kau memberitahuku plat nomor truk yang dia naiki sekarang? Iya, plat nomornya. Iya, katakan sekarang. Tunggu dulu ya. Iya, katakan. Kak Yeju, bertahanlah. Kak Yeju, bertahanlah. Jangan melahirkan di sini. Aku mohon pada kakak jangan melahirkan di sini. Melahirkan atau tidak? Bertahanlah, Kak. Bukan aku yang putuskan. Bagaimana ini? Jangan melahirkan di sini, Kak. Kita akan segera mencari rumah sakit. Xiaoku, aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Hei, berhenti. Ini jalan tol. Kau tidak boleh masuk. Tapi aku ada urusan yang sangat penting. Ini jalan tol. Hei, berhenti. Hei, berhenti. Aku ada urusan. Ini jalan tol bisa membahayakan nyawamu. Iya. Berhenti kataku. Kau tidak boleh masuk. Jalan tol ini bisa membahayakan dirimu. Berhenti kataku. Kau tidak boleh masuk. Apa-apaan kau ini? Ayo keluar. Halo? Xiaosu, ibumu sudah pulang belum? Belum. Iya. Ayah, Bibi telepon. Xiaoku, di mana kalian? Kau tahu kan kalau dia sedang hamil? Hah? Kalian di mana sekarang? Kenapa kau tidak menghentikannya? Kak, dengarkan aku dulu. Kakak jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir, Xiaoku? Bagaimana kalau dia melahirkan? Kakak dengar suara tangis bayi itu. Kak Yeju melahirkan. Dia sudah melahirkan. Bayinya sudah lahir. Kalian di mana sekarang? Kami di rumah sakit. Aku baru mendapatkan telepon dan menelpon kakak. Rumah sakit? Rumah sakit di mana? Katakan padaku, biar aku pergi ke sana sekarang juga. Katakan. Ada kabar seperti ini. Kenapa kau tidak langsung memberitahuku? Sebenarnya ada apa denganmu? Aku sudah dapat barangnya. Aku sudah melahirkan. Bayi kita laki-laki.
Kau setuju? Aku setuju. Chen Lu. Nama yang bagus. Cukup bagus. Ya, cukup bagus. Kenapa dia menangis terus ya? Akhirnya aku sadar. Kau bicara apa? Aku sadar seperti apa perasaan menjadi seorang ibu. Kak Yichu, kakak sudah buat keputusan yang tepat untuk beli popok.